Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najudin Gumilang dengan NPM 247822024. Di sini saya dari TRI 4A akan melanjutkan hands-on untuk mata kuliah Cloud Computing. Yang dimana saya akan melanjutkan lab dari lab 7 yaitu Configuring Research to Launch Instance with Public Access. Jadi di lab ini tuh kita akan membuat instance yang bisa diakses publik. Kita bikin eksternal, public network, subnet, router, security group, carrier, floating IP, lalu kita launch ke VMware yang bisa diakses via HTTP dan SSH. Jadi mungkin lanjut saja ya, kita akan memulai. Yang pertama udah pasti kita akan membuat environment-nya dari lab ini. Kita tunggu sampai berhasil. Kembali kita tunggu, mungkin kita ini aja ya. Kita pause. Oke, lanjut. Di sini sudah selesai kita ngebuat environment-nya. Di sini kita akan ngebuat operator satu itu sebagai user dan dia akan membuat provider data center menggunakan provider subnet dari yang kita dapatkan ya dari floating IP-nya. Yang pertama kita akan masuk dulu ke operator source operator satu production FC. Habis itu di sini kita akan ngebuat yang networknya OpenStack network create. Nah, ini kita copy paste saja ya biar cepat. Itu tambahkan share. Terus kita tambahkan provider network type flat. Habis itu jangan lupa tambahkan physical network data center-nya. Dan yang terakhir kita akan memverify-nya dengan menggunakan provider data center. Oke, kita tunggu saja. Mungkin bisa sambil lihat. Oke, udah jadi ya. Di sini kita lihat nih statusnya sudah up dan dia masih status sudah up juga. Nah, sekarang kita akan ngeklik provider subnet jadi 172.25250. Location pool-nya seperti ini ya. Dengan cara ini kita clear dulu. Habis itu kita open stack subnet page. Subnet range-nya ini. Kita ngikutin yang di kiri saja ya. Gateway-nya 250 harus 254. Oke. DNS name servernya segini. Dan juga location pool-nya start dari IP-nya segini. Terus kita no DHCP ya. No DHCP kita tambahkan network provider data center untuk allocation-nya. Habis itu kita tambahkan provider subnet-nya. Oke, udah kebuat ya. Mungkin bisa kita foto aja biar tidak lupa. Sekarang lanjut ke kedua, sebagai developer kita disuruh nge-create production router 1 dan connect ke dalam production subnet 1. Dan di project subnet kita akan melihat external gateway dari provider data center-nya. Sekarang kita ke developer production 1. Developer satunya. Ini kita clear dulu ya biar jelas. Sekarang kita akan ngebuat routernya. Start router create. Nah, di sini kita akan nge-create sebagai production router 1. Oke, setelah kita ngebuat, sekarang kita akan connect routernya tuh ke production subnet 1 ya.
kita open tab router add, terus subnetnya production router 1 2 1 ke production router 1. Telepon, oke, sabar. Oh, yang atas dulu. Kamu tuh langsung ngebawah ya? Yang atas ini dulu. Terus subnetnya ini. Mana itu dia? Kita ngebuat dulu ya, konekin dulu tadi ini belum connect. Habis itu baru kita provide data centernya. Router set, external gateway, data center. Terus itu kita production router set. Enter. Oke, setelah selesai, kita akan ngebuat security group dari production sec group 1 dan kita akan menambahkan rules-nya di dalam table. Kita buat dulu open start security group. Terus kita akan menambahkan production sec group-nya. Second group ya maksudnya. Oke, udah. Kita akan menambahkan rule di production second group 1, yaitu allow SSH access-nya. Tambahkan rule. Terus kita ngebuat protokolnya TCP dan portnya itu 22. Dan yang terakhir production file. Oh dulu ya. Plan ini. Oke, udah kebuat. Sekarang kita akan menambahkan security rule-nya tuh untuk mengizinkan HTTP connection menggunakan portnya 80 ya. Oke, sekarang kita bahas itu. Jadi banyak di lain itu rule centernya protokol TCP sama. Terus kita portnya 80. Terus production second groupnya yang satu. Clear. Di situ kita akan menambahkan ICMP protokolnya. Itu kita rule create protokol ICMP-nya, tambahkan ke production second group satunya lagi. Oke. Setelah kita akan membuat production keeper 1 dan keepernya akan kita save ke dalam private key ke dalam folder home student download production keeper 1 menggunakan komennya itu cmod. Oke. Langsung saja kita clear dulu. Jadi kita akan membuat ininya, keepernya. Terus production keeper satunya kita masukkan ke dalam sini. Nggak apa-apa. Emang nggak boleh.
Terus kita masukkan ke dalam chmod 600 ya. Dan masukkan ke dalam folder ini. Jangan lupa. Oke, setelah masuk ke dalam folder, kita akan ngebuat floating IP dari provider data center network. Kita create provider data center. Oh, itu tunggu. Oke, udah kebuat. The IP address might be different, not the IP address. Oke, kita disuruh not the IP address-nya ya. Ini kita kayak gini. Kita foto dulu biar ingat. Terus, selanjutnya kita akan ngebuat instance name production server 9 menggunakan table yang di sini ya. Kalau bisa lihat sini tabelnya kita buat kayak gini. Kita clear dulu. Kita membuat server create production server 9. Dia image-nya menggunakan rel 8. Pelapornya kita menggunakan default. Terus ininya menggunakan production network 1. Security groupnya menggunakan dari production second group 1. So key name-nya kita menggunakan production keeper 1. Habis itu kita production server 9. Kita tunggu ya. Ini bisa kita post di sini. Oke, lanjut. Oke, setelah kita dapat ininya, sekarang kita akan ngebuat ini associating the floating IP address with the instance ya. Kita masuk ke open server. Terus kita akan menambahkan floating IP. Tambahkan production server 9. Dan untuk IP-nya yang tadi udah saya foto ya, sabar, saya lupa. Untuk floating IP-nya kita menggunakan 172.25.250.177. Oke, udah ketambah untuk IP-nya. Sekarang kita akan verify the instance menggunakan HTTP request. Coba kita di dalam ini kita curl, dan udah pasti ini kita ganti dulu 177 ini 177 ya. Oke, berhasil. Sekarang coba kita pakai SSH. Terus plot main user add IP kita tadi, IP kita berapa? IP saya maksudnya 172.225.250. Remote warning has changed. It's nice thing. This podcast. Cutting.
Mapping berhasil ya. Ini kok ini. Yes. Ini beritahu lagi. Keeper. Connection masih denied ya. Ini udah bisa. Exit aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke dashboard ya. Seperti biasa, sini. Di situ kita masuk ke dalam teks ini. Developer 1. Situ red hat. Benar supaya. Ini kita juga lupa, ini kita ganti kode production. Habis itu kita ke project, ke compute, habis itu ke kpair. Oke, udah kebuat. Pas bin create ya production kpair satunya. Habis itu kita ke project, ke network, ke security group. Confirm the production security group 1. Oke, udah manage role. Terus kita ke project network lagi, kita ke routers. Oke, production, click the name of the production satu to access detail. Interface, verify the router. Oke, udah aktif ya. Terus kita ke networks. Terus kita confirm di provider data centernya itu has been create. Oke, udah create semua. Kita ke network topology. Oke, statusnya udah benar. Kita observe the information kita ke compute, ke instance. Habis itu kita disuruh instance row dari production server 9-nya. IP address udah ada, Prevra default, keeper 1, status aktif, oke udah running. Sekarang kita akan coba review grade apakah udah benar semua atau masih ada yang salah, kita coba dulu. Oke, untuk yang pertama ada provider center pass, external pass, what pass, data center pass, search-nya pass. Oke, no gateway-nya. Oke, untuk semuanya di lab kali ini kita pas semua ya, nggak ada gagal. Sekarang kita akan menghapus labnya karena kita udah selesai. Menghapus environment-nya.
Oke, mungkin itu saja untuk hands-on kali ini di lab Configure Research to Launch an Instant with Public Access. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.